Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu emiten kelapa sawit yang menarik banget, yaitu NSSS. Kenapa menarik? Karena sinyalnya di pasar itu saling bertentangan. Di satu sisi kelihatannya bagus banget, tapi di sisi lain kok ada yang aneh ya? Ini peluang atau justru jebakan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kita mulai dari angka yang paling bikin kaget, 830%. Ya, Anda nggak salah lihat. Ini adalah lonjakan laba bersih perusahaan ini dari tahun ke tahun. Pertumbuhan segila ini jarang banget kita temuin, bahkan di perusahaan teknologi sekalipun. Ini benar-benar ledakan kinerja. Nah, anehnya di sini. Walaupun labanya meroket, harga sahamnya justru trennya turun terus. Kalau kita lihat dari kacamata teknikal, saham ini udah masuk area oversold alias jenuh jual. Aneh kan? Ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah NSS ini semacam permata tersembunyi yang belum disadari pasar? Atau jangan-jangan ini justru tanda bahaya yang harus kita hindari? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bedah dulu gimana sih kondisi saham NSSS ini belakangan. Nah, ini dia data yang bikin pusing. Indikator teknikalnya, RSI, itu ada di angka 18,6. Jauh banget di bawah ambang batas 30, yang artinya tekanan jualnya gede banget. Belum lagi, saking anehnya pergerakan harganya, saham ini sempat disuspend loh sama bursa pada Januari 2024. Oke, lupakan dulu soal teknikalnya yang bikin ngeri. Sekarang, mari kita lihat sisi baiknya. Apa sih yang bikin SSS ini beda banget dari pemain-pemain besar lainnya? Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Kuncinya ada di baris pertama, usia pohon. Pohon sawit NSS ini masih muda-muda, umurnya baru 7-10 tahun. Ini lagi masa-masa emasnya, lagi produktif-produktifnya. Beda jauh sama kompetitornya kayak AALI atau LSIP yang pohonnya udah lebih tua. Inilah rahasia kenapa pertumbuhan laba dan marginnya bisa setinggi itu. Grafik ini nunjukin betapa jauhnya NSSS ninggalin para pesaingnya. Lihat aja, 830%. Yang lain kelihatan ya gitu-gitu aja. Ini bukan sekedar tumbuh biasa, ini ledakan performa. Dan satu lagi, angka yang bikin melongo, 44%. Ini margin laba bersihnya. Coba bandingin sama rata-rata industri yang cuma sekitar 8,9%. Jauh banget kan? Artinya apa? Artinya, NSSS ini nggak cuma tumbuh kencang, tapi juga super efisien dalam menghasilkan untung. Oke, performa sekarang emang keren. Tapi, gimana ke depannya? Apa rencana mereka buat ngejaga momentum ini? Strategi mereka jelas banget. Ada 3 langkah utama. Pertama, mereka bakal terus nambah lahan. Kedua, mereka bangun pabrik baru buat nambah kapasitas produksi. Dan yang ketiga, hasil akhirnya, produksi CPO-nya bakal naik drastis. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas loh. Rencana ekspansi ini aja diperkirakan bisa naikin volume produksi CPO sampai 21% hanya dalam 1 tahun ke depan. Untuk perusahaan di industri ini, pertumbuhan segitu tuh adalah lonjakan yang masif. Tapi, jangan senang dulu. Setiap peluang besar pasti ada resikonya juga kan? Sekarang kita harus lihat sisi gelapnya. Setidaknya ada 4 resiko besar yang perlu kita waspadai. Harga sahamnya yang super volatil, ada isu hukum dan lingkungan yang serius, utangnya lumayan tinggi, dan ketergantungannya sama harga CPO dunia. Soal volatilitas, ini beneran nyata. Harga sahamnya tuh kayak roller coaster. Bisa tiba-tiba naik tinggi, tapi bisa juga tiba-tiba anjlok dalam. Makanya bursa sampai beberapa kali nyetop perdagangannya, karena dianggap pergerakannya nggak wajar. Nah, ini mungkin resiko yang paling bikin deg-degan. Perusahaan ini ngaku pakai lahan ilegal di Kalimantan Tengah. Ini bukan masalah sepele loh. Selain reputasinya bisa hancur, ada ancaman denda yang jumlahnya bisa gede banget. Ini adalah red flag yang nggak boleh diabaikan. Terakhir soal keuangan. Rasio utang dibanding modalnya itu 1,31 kali. Gampangnya, utangnya lebih gede dari modalnya sendiri. Ini nunjukin kalau perusahaan ini cukup agresif pakai pinjaman buat modal kerja dan ekspansi. Tentunya ada risiko finansial di sini. Oke, kita udah lihat sisi bagusnya yang luar biasa dan sisi risikonya yang juga nggak main-main. Terus gimana para analis melihat harga wajarnya? Kalau kita lihat sekarang, harga saham NSSS ini dihargai mahal banget sama pasar. Pakai rasio PER atau price to earnings, NSSS ini ada di angka 32 kali. Padahal kompetitornya cuma di kisaran 7-9 kali. Kenapa bisa gitu? Ya karena pasar berharap pertumbuhannya yang gila-gilaan itu bakal terus lanjut.
Sekarang, coba kita intip proyeksi ke depan. Analis memperkirakan, seiring labanya yang terus naik, PR-nya akan turun ke level yang lebih normal, yaitu di sekitar 10-16 kali. Nah, dari valuasi itu, mereka pasang target harga di sekitar 1.400-1.500. Artinya, masih ada potensi kenaikan sekitar 24 hingga 32% dari harga sekarang. Jadi, semuanya kembali ke satu pertanyaan penting. Di satu sisi, ada potensi keuntungan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada resiko hukum, keuangan, dan pasar yang juga gede banget. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah imbalan yang ditawarkan sepadan dengan risiko yang harus kita ambil? Itulah dilema utama kalau kita ngomongin saham NSSS.